Tapi pemirsa sayangnya stok pupuk yang melimpah ini tidak dirasakan di semua daerah. Iya benar nih Jessica. Nah pemirsa, tapi untungnya hal itu tidak menyurutkan para petani untuk terus mengolah lahan pertanian mereka nih Jessica. Jadi Gema dan pemirsa, para petani di beberapa daerah akhirnya berinovasi untuk menciptakan pupuk organik dari limbah. Ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Lalu seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam cerita pagi inovasi olahan limbah jadi pupuk dan gas rumah tangga. Bermodalkan semangat, sejumlah petani dari Desa Papayan, Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya berinovasi membuat pupuk berbahan limbah organik. Mereka mencari solusi memenuhi kebutuhan pupuk untuk proses penggarapan lahan pertanian mereka. Aktivitas pembuatan pupuk organik ini telah dilakukan para petani sejak tahun 2020 dan kini menjadi petani percontohan di Jawa Barat. Mereka mendirikan sebuah kelompok yang diberi nama Agricamp Papayan yang di dalamnya merupakan petani di bawah binaan kantor Desa Papayan. Kotoran hewan, sisa-sisa makanan dari sampah rumah tangga, hijauan-hijauan sisa makanan ternak, juga kita masukkan menjadi bahan pembuat pupuk organik. Manfaat secara langsung yang jelas memotong biaya produksi. Karena kita menyediakan pupuk murah. Yang kedua, secara tidak langsungnya mungkin di sini produk-produk pertaniannya bisa dibilang produk pertanian sehat karena sangat sedikit, bahkan mungkin di beberapa petani sudah 0% pupuk sintetis. Pupuk organik tersebut berbahan dasar dari berbagai limbah berupa kotoran hewan, sampah organik rumah tangga, dan dedaunan. Dalam proses pembuatannya, seluruh bahan tersebut dicampurkan secara berlapis sesuai jenisnya, lalu dicairkan khusus dan difermentasi selama 3 minggu lebih. Ada yang 15.000 per kilo, ada yang 7.000 per kilo, ada yang 10.000 per kilo, tergantung proses produksinya. Yang lebih bubuk itu lebih mahal, lebih mahal karena prosesnya panjang. Sudah kemana aja Pak dijual? Kita ke Kabupaten Ciamis juga kita pernah, di sekitaran Kabupaten Tasikmalaya juga untuk skala-skala kecil kita pasok, walaupun kita memang permintaan besar, hanya kapasitas produksi kita aja yang kecil. Hasil produksi pupuk organik Agricamp Papayan ini dijual dengan harga beragam, mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp30.000. Keberadaan pupuk organik ini sangat bermanfaat bagi para petani. Salah satunya bisa memotong biaya produksi. Namun, sayangnya masih ada sejumlah kendala. Salah satunya belum adanya kesadaran yang sama antar masyarakat terkait pemanfaatan limbah organik. Kendalanya lebih ke proses pengumpulan, Pak. Proses pengumpulan bahan organik karena masyarakat kan di berbagai tingkatan belum mempunyai kesadaran yang sama. Sehingga masih ada yang mesti diambil dulu, ada yang malah kotoran hewannya dibuang. Nah itu memang kita perlu waktu untuk proses penyadaran bahwa sebetulnya limbah yang mereka hasilkan itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Kini, keberadaan kelompok tani Agricamp Papayan banyak dikunjungi dan menjadi tempat pembelajaran sejumlah siswa tingkat sekolah kejuruan dan para mahasiswa perguruan tinggi. Kepala Desa Papayan Sumarna mengatakan, dengan adanya Agricamp bisa mempermudah petani mendapatkan pupuk serta dipadukan dengan hasil kelompok UMKM. Minimal seandainya masyarakat kami sedang kesusahan pengadaan pupuk, ya ada alternatif ya, yaitu pupuk organik yang diproduksi di sini, terutama anggota-anggota kelompok yang ada di Agricamp. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai menyebar, masyarakat juga sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa ke kami suka ada yang menanyakan, Pak ada pupuk ya di Agricamp ya, kalau ada beliau juga beli gitu. Intinya kami hanya bisa mendukung dan memotivasi
kelompok GBW ini. Sekalipun sampai saat ini benar-benar GBW itu mandiri, Pak. Jadi yang sifatnya bantuan dari desa itu baru tempat pupuk itulah. Itu yakin itu dari dana desa itu yang digunakan itu. Kedepannya, para petani di Desa Papayan ini berharap bisa meningkatkan produksi pupuk organiknya sehingga bisa menyuplai seluruh petani di Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Sidorejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah berhasil memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas. Kaswi, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, telah memanfaatkan limbah kotoran sapi di belakang rumahnya yang diolah menjadi gas sehingga aman digunakan untuk memasak. Kotoran sapi ditampung di tempat yang telah disediakan. Dalam 2 hari saja, limbah yang lubangnya tertutup rapat itu bisa menghasilkan gas yang disalurkan ke rumah-rumah melalui pipa. Ini kan kapasitasnya 8 GB. 8 GB ya bisa full. Kalau 8 GB itu bisa untuk mencukupi kebutuhan berapa rumah, Pak? Biasanya bisa sampai 20 lebih. Kaswi mengatakan ide biogas telah ada sejak 8 tahun lalu ketika ia melihat banyak kotoran sapi di peternakannya kurang dimanfaatkan. Nah, iya lebih murah. Mau produksi sendiri kok. Kalau biaya 1 kali, manfaatnya seumur hidup. Kalau dibuat langganan per rumah gitu, per rumah bulanannya bayar berapa, Pak, kalau pakai biogas ini? Kalau di tempatku tak suruh gratis. Inovasi pembuatan energi alternatif itu telah memberikan manfaat kepada warga sekitar 40 rumah di desa tersebut. Warga yang ingin melakukan instalasi biogas hanya membayar Rp15.000 per bulannya. Kalau di Sidorejo biogasnya ada 5 titik yang masih aktif. Ada berapa kakak yang memanfaatkan biogas ini sebagai kebutuhan? Ada puluhan kakak, Sudah lama sejak 2015 sampai sekarang masih berfungsi. Selain dijadikan biogas, limbah kotoran sapi di Desa Sidorejo juga bisa digunakan sebagai pupuk organik. Meliputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.